A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan semua yang selalu istiqomah untuk mengikuti kajian. Kita bisa memulai kajian kedua untuk Aqidah Mursyidah berkaitan dengan kajian Tauhid. Alhamdulillah ini para ulama sudah merumuskan, jadi yang tersampaikan dalam Al-Quran maupun di hadis dalam bentuk rumusan di Aqidah Mursyidah untuk bisa membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mengenal, tidak hanya apa yang kita tahu bahwa la ilaha illallah, tapi beserta dengan sifat-sifatnya yang sudah tersampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan kita semakin mengenal dengan Allah sehingga kita lebih baik, iman kita lebih baik, dan itu akan berdampak pada ketakwaan kita. Amin ya rabbal. Baik Ustadz, mangga dimulai. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأصلح النية لله تعالى فأخلص النية لله تعالى. Maka kita sama-sama mengikhlaskan niat kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kita di pagi hari ini mendengarkan kajian untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka insya Allah pagi hari ini kembali akan kita melanjutkan kajian kitab Aqidah Al-Mursyidah, di mana seperti yang telah kita sampaikan, ini adalah sebuah risalah yang ringkas, ya, lagi padat, ya, di dalam membahas masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mana ini semuanya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadits, ya, secara ringkas untuk memudahkan kita untuk mempelajarinya. Dan untuk diketahui bahwa risalah Aqidah Al-Mursyidah ini dahulu di masanya, di masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini adalah seorang panglima yang berhasil membebaskan Al-Maqdis, Al-Quds, ya, daripada orang-orang kafir. Nah, ini beliau di masa beliau memerintahkan kepada para muadzin untuk menggaungkan, ya, bait-bait akidah ini supaya masyarakat itu bisa mendapatkan tarbiyah, mendapatkan ilmu tentang masalah akidah. Jadi atas dasar kekuatan akidah inilah, ya, beliau bisa mendapatkan kekuatan, ya, untuk membebaskan Al-Quds. Artinya apa?
Nah ini pondasi utama yang perlu dimiliki bagi setiap insan mukallaf muslim ya supaya memiliki kekuatan akidah. Nah, maka hendaknya inilah yang pertama kali diajarkan, inilah yang pertama kali disampaikan ya sebagaimana Nabi juga berdakwah pertama kali apa dalam masalah akidah. Al-Qur'an pun ya mengisyaratkan bahwa pertama kali perkara yang wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu itu adalah ma'rifatullah ya. Wa ma'rifatur rasul wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Juga Nabi mengatakan afdalul a'mali, amal yang paling utama al-imanu billahi wa rasul. Amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebagaimana kita beramal dengan hadis Nabi tersebut, pagi hari ini kita akan mempelajari masalah-masalah akidah, ya, di mana kita ingin menggunakan kitab yang ringkas, yaitu Aqidah Al-Aqidah Al-Murjidah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Ini kita kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang khalaqal alama bi asrihil ulwiyyah. Baik, kita akan baca PDF-nya. Ini sudah pernah dibagikan di grup sebelumnya. Jadi silakan bagi yang mungkin bisa sambil menyimak, ya, silakan disimak supaya nanti sama-sama mengetahui ya, bagian mana yang pembahasan ini sampai pada bagian mana. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini, khalaqal alama bi asrihil ulwiyyah was-sufliyyah. Allah Ta'ala menciptakan alam seluruhnya, ya, baik yang ada di alam ulwi, ya, alam yang atas, was-sufli, nah, dan alam yang bawah, wal arsya wal kursiyya, dan ars dan kursi. Allah Ta'ala yang menciptakan keduanya. Was samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit, as-samawat, 7 lapis langit, wal ard, ya, dan juga bumi, wa ma fihima, dan apa yang di antara keduanya, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi. Jadi di dalam bait ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah muallif menjelaskan tentang hanyalah Allah Ta'ala sahaja, ya, yang disifati dengan sifat wahid. Maknanya apa? Ya, kita kemarin telah membahas bahwa al-wahid, itu maknanya alladzi la syarikalah, yakni yang tidak ada sekutu, ya, dalam pemerintahannya, sekutu dalam penciptaannya. Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Tidak ada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Hanyalah Allah satu-satunya Tuhan. Hanyalah Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau kana fihima alihah illallah la fasadata." Jika, yang maknanya, jika di dalam keduanya, jika di antara langit dan bumi, ya, terdapat beberapa Tuhan, ya, selain Allah, maka kedua langit dan bumi ini niscaya akan hancur. Maknanya apa? Ya, syarik, ya, sekutu itu meniscayakan adanya persaingan. Yang satu yang satu pengen begini, yang satu nggak pengen seperti itu. Yang terjadi pada akhirnya apa? Ya nggak akan terbentuk, tidak akan terwujud. Ya, kalau seandainya ya, terdapat dua Tuhan atau lebih dari dua. Nah, Tuhan yang satu pengen ini, ya, ingin menciptakan gunung, yang satu tidak ingin menciptakan gunung. Nah ini yang terjadi apa ya? Nggak akan terjadi, nggak akan terwujud itu gunung, nggak akan terwujud alam semesta ini. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa alam semesta ini ada, nah, makanya adalah bukti bahwasanya ada zat yang menciptakan dan dialah satu-satunya zat yang mencipta. Nah, kita mendengar daripada risalah Nabi bahwasanya zat yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini pun juga memberikan pemahaman
terhadap kita atau mengarahkan kepada kita tentang dalil akli selain pula dalil nakli. Ya, walaupun tidak disebutkan secara terperinci. Jadi dalil naklinya mengatakan lau kana fihi ma'alihah illallah la fasadata. Jika ada Tuhan selain Allah di antara langit dan bumi, maka niscaya langit dan bumi tersebut akan hancur. Nah, mungkin kita kalau sekedar membaca seperti ini nggak akan nyampe. Bagaimana? Kok bisa dikatakan jika ada dua Tuhan, maka langit itu nggak terbentuk. Nah, itu tadi penjelasannya bahwasanya dengan adanya syarik, ya, syarik itu persekutuan. Nah, itu menunjukkan adanya kelemahan. Sesuatu yang bersekutu itu artinya lemah. Yang satu saling melengkapi yang lainnya. Atau yang terjadi bisa sebaliknya apa? Saling bersaing. Nah, ini keduanya, bersekutu dan bersaing ini adalah bukan sifat ketuhanan. Melainkan itu adalah sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala suci daripada sifat keduanya. Sehinggalah ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahid. Sifatnya adalah Al-Wahid. Wahid di sini bukan bermakna bilangan, ya, bukan bermakna tunggal, bukan bermakna satu dari sudut bilangan, tetapi apa? Tidak ada sekutu bagi Allah pada ketuhanan. Kemudian ya, mu'alif menjelaskan bahwasanya hanya Allah Ta'ala lah khalaqal alama bi asrihi. Jadi setelah mu'alif menjelaskan bahwasanya hanyalah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, kemudian menjelaskan pula berikutnya ini bahwasanya Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang ada di alam atas maupun yang ada di alam bawah. Apa itu yang ada di alam atas? Ya, seperti langit dan yang ada di atas langit lagi. Nah, kita tahu bahwa langit ini adalah makhluk Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menciptakan langit ini dalam 7 lapis langit. Nah, langit ini dalam bentuk 7 lapis langit. Nah, di mana kita tahu bahwa langit ini lebih kokoh, ya, lebih keras ya daripada bumi. Nah, disebutkan bahwasanya tebalnya langit itu adalah 500 tahun perjalanan. Dan juga jarak antara satu langit dengan satu langit yang lainnya, ini juga sama. Jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Maka sungguh luar biasa ya, langit ini yang bahkan tidak memiliki tiang panjang atau tidak memiliki sesuatu yang menopang, ya, langit yang kokoh yang keras ini pun demikian kita berjalan di bawahnya dengan tanpa merasa khawatir. Karena apa? Oh, langit yang kokoh seperti ini, ya, bisa saja itu kalau jatuh, ya, menimpa bumi, bumi ini akan hancur. Tapi Allah Ta'ala menjaga langit, ya, dalam kedudukannya, langit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga langit ini tidak jatuh menimpa kita, menimpa makhluk yang ada di bawahnya, sehingga kita bisa merasa tenang. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan langit ini tetap berada di tempatnya sehingga tidak jatuh menimpa diri kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala merahmati makhluknya, ya, sehingga kita dilindungi daripada tertimpa langit. Nah, kalau kita dengar informasi, misalkan ada batu di luar angkasa, misalkan asteroid atau semacamnya lah, ya, kalau itu jatuh menimpa kita, itu kan ngeri sekali. Meteor misalnya. Nah, ini langit yang luasnya ya lebih luas dari meteor, bahkan lebih luas dari bumi. Nah, sehingga ini adalah dari antara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada kita, ya, kita dilindungi daripada langit itu terjatuh ke bumi. Wal arsya. Nah, apalagi ars. Nah, ini ars ini adalah makhluk Allah yang berada di atas langit ketujuh, dan dia adalah saqful jannah. Dia ini adalah atap bagi surga. Nah, jadi makhluk Allah Ta'ala yang lain pula, yang mana ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ukurannya. Jadi ini lebih besar daripada langit, ya, wasi'an, bahkan lebih besar daripada
kursi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya ini ya, memiliki ukuran tersendiri. Ya. Kita lihat sendiri ya di alam semesta ini. Ada makhluk yang ukurannya seukuran kita, atau ada yang lebih besar daripada kita. Ketika kita katakan makhluk ini adalah segala sesuatu selain Allah, baik itu yang bernyawa maupun tidak. Para ulama menyebutkan bahwasanya uh, makhluk Allah Ta'ala yang paling kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu adalah Jauharul Fard. Nah, Jauharul Fard itu adalah bagian terkecil dari sebuah benda. Jika seandainya benda itu dipotong-potong sampai kecil, maka ada satu bagian kecil yang mana ini adalah bagian penyusun dari segala benda yang ini tidak bisa dilihat oleh mata. Ini disebut sebagai Jauharul Fard. Nah, ini para ulama sudah lebih dulu menyebutkan istilah ini, bahkan sebelum istilah-istilah atom, neutron, dan semacamnya. Nah, tetapi ada juga makhluk kecil, ya, yang ini yang masih bisa dilihat oleh mata, yang kemudian disebut dengan namanya al-dharrah atau al-haba. Nah, al-haba ini adalah benda kecil ya, yang berterbangan. Ketika cahaya matahari masuk, ketika jendela itu kita buka, ya, benda kecil berterbangan gitu ya, bukan debu. Nah, ini yang disebut sebagai al-dharrah. Subhanallah, ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Ukurannya kecil sekali. Dan makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ukurannya, yang tidak ada makhluk yang lebih besar lagi ukurannya daripada makhluk ini, yaitu ars. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dialah Allah Ta'ala Rabb bagi ars yang besar sekali, ars yang agung. Di dalam surah At-Taubah ayat 129. Juga ars ini adalah apa namanya? Ars ini adalah kiblah bagi para malaikat. Dalam artian para malaikat itu mereka melakukan tawaf, ya, tawaf di sekeliling Ka'bah. Malaikatnya jumlahnya banyak sekali, ya, memenuhi dari masing-masing langit-langit, penuh sekali, padat sekali. Bahkan Nabi menyebutkan tidak ada ruang kosong di langit itu yang lebih dari 4 jari itu, ya, kecuali di dalamnya para malaikat ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang qiyam. Nah, adapun para malaikat juga melakukan tawaf di sekeliling ars. Di dalam Al-Quran, Az-Zumar ayat 175, Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Dan pada hari itu, Allah Ta'ala yang maksudnya pada hari itu, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ, engkau akan melihat al-malaikah حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Mereka apa? Berkeliling. Nah, di sekeliling ars. Yusabbihuna. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Mood wabarakatuh. ya? Apa putus tadi? Apa itu? Gelap? Apa nggak ada video? Tapi masih dalam room. Ini koneksinya berarti ini. Oh, iya. Bentar. Sekarang? Iya, udah, Udah? udah bagus. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 75, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Para malaikat ini melakukan tawaf di sekeliling ars. Jadi sebagaimana kita di bumi, ya, tawaf di sekeliling Ka'bah, maka ars ini pula ya, seperti Ka'bah yang ada di bumi. Nah, tapi para malaikat yang melakukan tawaf di sana. Jadi ars
Ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ukurannya. Tidak ada makhluk yang diciptakan yang lebih besar ukurannya daripada ars, tidak ada. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala tidak kuasa menciptakan, bukan. Artinya apa? Ya, jika seandainya Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan makhluk yang lebih besar daripada ars, maka niscaya Allah kuasa. Nabi SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis, "Mas samawatu as-sab'u fil kursiyyi illa kahalqatin mulqatin fil ardin falat." Nabi mengatakan tidaklah 7 lapis langit ini dinisbahkan dengan kursi, melainkan seumpama cincin di padang yang lapang. Jadi antara ars dengan kursi itu adalah seperti cincin yang diletakkan di hamparan padang pasir yang luas, yang tak bertepi. Coba kita bayangkan ya, cincin yang segede jari manis ya, atau jari kelingking itu diletakkan di padang pasir, nggak kelihatan, ya, saking kecilnya. Nah, perbandingan antara kursi dengan ars ya, itu seperti itu. Kursi itu cincinnya, ya, ars ala tilkal halqah. Dan ars ini lapis langit, 7 lapis langit, ya, dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin diletakkan di hamparan padang pasir. Kemudian perbandingan antara ars dengan kursi, ya, artinya jika ars ini dibandingkan dengan kursi, ini seperti cincin kecil. Jadi kursi itu seperti cincin kecil, ya, dan ars itu seperti padang pasir. Jadi kalau antara langit seperti cincin pasir, maka subhanallah betapa sangat besarnya ukuran daripada ars ini. Nah, maka ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar ukurannya, ya, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, yang mana masing-masing penciptaan makhluk ini memiliki hikmah tersendiri. Baik yang kita ketahui, ya, maupun yang tidak ketahui. Nah, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau adalah salah seorang sahabat Rasul, ya, yang alim, ya, beliau juga menantu daripada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tentang hikmah daripada penciptaan ars. Beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal arsya, menciptakan ars, izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaan. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, bukan untuk menjadikan sebagai tempat bagi zatnya. Jadi ars ini, ya, kenapa dikatakan, ya, hikmahnya ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, karena ars ini adalah makhluk yang paling besar dan luas dibandingkan makhluk lain. Jika Allah Ta'ala, ya, kuasa untuk menundukkan ars, ya, untuk menegakkan ars di tempatnya, maka niscaya Allah Ta'ala juga, ya, kuasa terhadap makhluk-makhluk lainnya yang lebih kecil daripada ars. Nah, sehingga inilah, ya, disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Dan bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Maknanya apa? Bukan artinya Allah Ta'ala berada di atas ars, tidak. Karena berada di suatu tempat ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu makhluk. Jika Allah Ta'ala berada di atas ars, niscaya maknanya Allah Ta'ala butuh kepada ars untuk menjadikan sebagai tempat, menjadikan sebagai tempatnya untuk tempat untuk tinggal di sana. Tapi kenyataannya, ya, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi
Bukan maknanya ars ini ciptakan untuk sebagai tempat bagi Allah, bukan. Melainkan apa? Untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa ars sebelum menciptakan ars. Allah Ta'ala ada tanpa langit sebelum menciptakan langit. Allah Ta'ala ada tanpa bumi sebelum menciptakan bumi. Dan setelah menciptakan kesemuanya, Allah Ta'ala tetap ada sebagaimana sebelum menciptakan langit ada tanpa langit, dan setelah menciptakan langit, ya, tetap ada tanpa langit. Demikian pula Allah Ta'ala ada tanpa arsy sebelum menciptakan arsy, dan setelah menciptakan arsy, Allah tetap ada tanpa arsy, ya. Bukan kemudian berubah atau berpindah kedudukan, karena yang berubah atau yang berpindah ini adalah sifat-sifat makhluk, dan Allah Ta'ala maha suci daripada serupa dengan makhluknya. Ini diantara hal yang penting yang untuk kita ketahui, karena jangan kemudian ya, menganggap bahwasanya ars itu adalah tempat bagi Allah, wal'iyadzubillah. Tidak sama sekali. Karena Allah Ta'ala tidak mengambil tempat bagi zatnya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan dari makhluknya ini untuk dijadikan sesuatu atau untuk memenuhi kebutuhan Allah. Tidak. Allah Ta'ala yang mencukupi kebutuhan kita. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha suci dari membutuhkan segala sesuatu dari makhluknya. Was-samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma. Allah Ta'ala pencipta langit-langit dan bumi, ya, dan apa yang berada di antara keduanya. Jadi langit ini pun juga bukan tempat bagi Allah. Ya. Langit ini apa? Langit ini adalah kiblah bagi doa. Jadi ketika kita berdoa menengadahkan tangan ke atas langit, ini bukan artinya Allah Ta'ala berada di langit. Sebagaimana kita sholat menghadap kiblah di Ka'bah, itu bukan artinya Allah Ta'ala berada di dalam Ka'bah. Melainkan apa? Karena Ka'bah itu adalah kiblat bagi sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itulah ya, rizki yang Allah Ta'ala turunkan bagi kita, ya, dan juga kiblat bagi doa. Jadi ayat ini adalah sebagai isyarat bahwasanya kemuliaan Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada makhluknya. Kalau seandainya dikatakan Allah Ta'ala mulia karena ars, karena langit, maka ini sama saja mengatakan sebelum ars itu tercipta, Allah Ta'ala tidak mulia. Maka sama saja itu mengatakan sebelum terciptanya langit, Allah Ta'ala tidak mulia. Nah, padahal kemuliaan Allah ini tidak ditentukan oleh kemuliaan, tidak ditentukan oleh makhluk. Berbeda dengan raja, berbeda dengan presiden. Mereka memiliki keistimewaan setelah diangkat menjadi presiden, setelah diangkat menjadi raja, setelah menduduki suatu tahta. Tetapi pada hak Allah tidak seperti itu. Tidak demikian. Ya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun bagian di alam semesta ini yang luput dari penciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Karena ada juga sebagian orang yang menyatakan atau memiliki keyakinan bahwasanya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya katanya. Atau ada yang menyebutkan adanya apa istilah-istilah Big Bang teori atau semacamnya. Karena letupan-letupan itu. Ya. Kalau kita apa namanya, dari mana letupan kok bisa menciptakan alam semesta yang sedemikian teratur, sedemikian indahnya? Maka itu teori-teori yang mudah sekali untuk dipatahkan. Jadi Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, baik makhluk yang paling besar ukurannya maupun makhluk yang paling kecil ukurannya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk di alam semesta ini dan juga
sifat-sifatnya. Jadi bukan hanya mencipta a'yannya saja, bukan hanya mencipta fisikalnya saja, tetapi juga menciptakan perbuatan-perbuatannya, menciptakannya. Ya, pergerakan benda-benda, diamnya benda-benda di alam semesta ini semuanya adalah juga ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengkhususkan manusia dalam bentuk seperti ini, ya, bukan kepala di bawah, kaki di atas, ataupun bentuk yang lainnya. Nah, ini semua adalah bentuk daripada bahwa diri kita ini adalah membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah, ada zat yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Syai' di sini merangkumi segala sesuatu. Ya, syai' di sini bukan hanya menciptakan Nabi Adam saja, bukan hanya menciptakan malaikat saja, tetapi juga apa yang diperbuat oleh makhluk-makhluk tersebut. Apa yang diperbuat oleh manusia. Baik itu perbuatan yang sifatnya itu fisikal, yang kelihatan, maupun perbuatan itu yang sifatnya tersembunyi seperti di dalam hati. Niat kita, khawatir kita, takut kita, keberanian kita, segala sesuatu. Pokoknya apa yang ada di alam semesta ini, ya, tidak ada yang luput dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada satu perkara terjadi yang di luar penciptaan Allah Ta'ala, ya, maka niscaya perkara itu mengalahkan Allah Ta'ala. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka ini adalah sesuatu yang mustahil. Nah, jadi sekali lagi, ya, bait ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang memiliki sifat kuasa, zat yang memiliki sifat mencipta, yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, inilah yang disebut sebagai Al-Khaliq. Ya, menciptakan sesuatu dari yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan ini ya hanya disandarkan pada Allah Ta'ala saja. Maka tidak boleh orang itu, ya, maka asma Allah, ya, nama Allah Al-Khaliq, ini adalah nama yang khusus bagi Allah Ta'ala saja. Nah, tidak boleh ya, orang itu memberi nama, ya, dirinya, anaknya, ya, dengan nama Al-Khaliq, kecuali di depannya diberikan tambahan abd, sehingga menjadi Abdul Khaliq. Memanggilnya juga harus sama, ya, Abdul Khaliq. Nah, karena ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Maha Pencipta itu artinya mengadakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sehingga apa? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk seluruhnya di alam semesta ini. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya makhluk itu memiliki permulaan. Diketahui permulaannya. Atau sebelum dia ada, didahului dengan ketiadaan. Sebelum dia ada, tadinya tidak ada. Itu yang namanya makhluk. Ya. Bumi dan seluruh alam semesta ini tadinya tidak ada. Langit tidak ada. Bumi tidak ada. Cahaya tidak ada. Matahari nggak ada. Cahaya tidak ada. Kegelapan juga demikian. Waktu itu juga demikian. Nah, ini pada makhluk saja. Ada perkara-perkara yang kita tidak bisa jangkau dengan akal kita. Nggak bisa dibayangkan. Gimana itu ya? Ada suatu kondisi, ya, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, pokoknya nggak ada segala-galanya. Hanyalah Allah Ta'ala yang ada. Karena Allah Ta'ala pencipta segala-galanya. Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Makhluklah ini yang didahului dengan ketiadaan. Sehingga dari sini bisa diketahui juga bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang qadim, satu-satunya yang tidak memiliki permulaan. Karena Allah Ta'ala yang memulakan alam semesta, maka Allah Ta'ala tidak bermula. Nah, makhluk ini ya, bermula karena didahului ketiadaan. Kita diketahui misalkan lahir tahun 90. Nah, berarti tahun 89 ya, masih belum ada. Nah, juga diketahui ya, batas usianya. Ketika dikuburkan, tertulis di atas nisannya, ya,
lahir tahun sekian, di wafat tahun sekian. Nah, ini berarti ada durasi hidupnya. Nah, itulah makhluk. Itulah makhluk. Diawali dengan ketiadaan, juga diakhiri dengan ketiadaan. Kehidupan kita ini diapit oleh dua kematian. Kehidupan kita ini ya, diapit oleh dua perkara yang mana kita pernah mati. Ini untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini singkat. Ketika seseorang berada di dalam janin, ya, sebelum jasadnya atau sebelum organ tubuhnya itu terbentuk, itu kan berupa gumpalan daging. Ya, janin itu kan gumpalan sebelum menjadi berbentuk janin seperti itu ya. Di dalam rahim ibunda kita itu terbentuk janin, yang mana janin ini nggak bernyawa. Gumpalan darah tak bernyawa. Namanya apa kalau nggak bernyawa? Ya. Barulah kemudian setelah malaikat rahim membentuk tubuh bayi dan meniupkan roh, itulah bermulanya kehidupan. Dan pada akhirnya kelak pula, ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita ini kelak akan dicabut oleh malaikat Israel, dan pada saat itu pula lah seseorang itu mati. Jadi ini, kehidupan manusia itu diapit dengan dua kematian. Maka ini sudah cukup menjadi pengingat bagi kita bahwa karena kita ini dulu pernah mati, ya, maka kelak pula nanti kita akan mati. Dan pada akhirnya pula nanti kita akan dihidupkan kembali di hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Nah, kalau dipikir ya, proses kehidupan manusia yang pertama bagi kita itu lebih kompleks, maksudnya lebih lama dibandingkan dengan proses kehidupan kita yang kedua. Proses kehidupan kita yang pertama ya melalui proses perkawinan, baru kemudian proses pembuahan, baru kemudian terus terbentuk, ya, setelah itu lahir. Nah, itu melalui kurun waktu yang lama. Adapun nanti di hari kebangkitan, ya, ketika manusia berada di dalam kubur, hancur tulangnya, kecuali disebutkan oleh ulama, ya, ada satu tulang ekor yang tidak hancur di kubur, itu nanti apa? Ya, akan dibangkitkan kita ya, dari alam kubur itu seperti mana kita berada di dunia. Jadi nggak seperti proses waktu di dalam janin, ya. Kecil, dewasa, balita, remaja, dewasa, nggak seperti itu. Tapi apa? Langsung, ya, bangkit ya, sebagaimana kita itu di dunia. Nah, ini Allah Ta'ala mudah ya, menghidupkan manusia dengan melalui proses seperti itu ataupun dengan tanpa proses seperti itu. Nah, ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala mudah sekali mematikan dan menghidupkan manusia. Nah, ini juga semestinya menjadi ibrah juga bagi kita. Nah, karena kita ini hidup, yaitu diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Hidup kita ini dicukupkan, ya, diberi kehidupan, diberi rezeki, ya, diberi makan, minum, mudah bernafas. Ini semuanya pemberian Allah Ta'ala. Kita hidup saja ini diberi. Nah, suatu saat bisa saja kehidupan kita ini diambil oleh Allah Ta'ala, nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala, nah, itu habis sudah. Ya, artinya apa yang bisa kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Kita ini hidup saja ini ditopang. Hidup kita ini dijadikan hidup. Kita ini bermula ya, keluar ya, dari bagian atau kita ini terjadi dari percampuran dua air. Nah, ini hanya sekedar air, tidak ada yang lebih, air yang hina. Jadi untuk apa kita itu membanggakan diri kita? Orang hidup kita ini aja diberi, kita dijadikan mengetahui suatu perkara itu juga karena kita dijadikan demikian. Kita bisa mengetahui ya, suatu perkara ya, karena dikehendaki Allah Ta'ala kita tahu. Ya, maka tidak sepatutnya bagi seorang itu untuk membanggakan diri atas apa yang dimilikinya. Kita ucapkan Alhamdulillah ya, atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada diri kita. Sekian banyak nikmat, sekian banyak anugerah dari Allah Ta'ala, yang mana itu semuanya bukanlah kewajiban bagi Allah Ta'ala. Bukanlah kewajiban bagi Allah Ta'ala. Itu semuanya hanyalah
anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak wajib memberikan kita sedemikian banyak nikmat. Enggak wajib bagi Allah Ta'ala. Tetapi walaupun itu bukan kewajiban, tetapi Allah Ta'ala tetap memberikannya kepada kita, maka sudah semestinya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali di minggu depannya di bait-bait selanjutnya. Jadi tadi sampai pada pembahasan tentang penciptaan ars, langit, dan bumi. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan kepada hostnya. Mana ini Mas Adam? Hildan. Ya, sambil menunggu hostnya, sedikit nasihat untuk kita semuanya bahwa dalam belajar ilmu agama ini penting bagi kita untuk mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Penting untuk kita ulang kaji kembali, kita catat, kita pahami, kita ulang kaji supaya ilmu itu benar-benar meresap. Jadi kalau ilmu tidak diulang kaji kembali, tidak di review kembali, nanti bisa jadi yang sudah dipelajari itu hilang. Ya, seperti kita sekolah kan juga begitu, ada yang namanya ulangan. Ada yang namanya ulangan, itu gunanya apa? Supaya ilmunya itu bisa benar-benar menancap. Demikian pula di dalam agama, ilmu agama, para ulama mengajarkan kepada kita ya, bahwa orang yang belajar itu hendaknya apa? Dia senantiasa mengulang kaji kembali apa yang ia telah pelajari. Bahkan tidak jarang bahwa ulama dulu itu ya, ketika mengajar itu sudah khatam, itu diulang lagi terus seperti itu hingga benar-benar tertancap, hingga benar-benar bisa memahami ilmu itu secara kuat. Karena dikatakan oleh ulama, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu adalah dengan cara diulang-ulang. Jadi belajar terus, ya, diulang-ulang, ya, sehingga ilmu itu benar-benar bisa difahami secara kuat. Dan nantinya ketika orang itu menjelaskan kembali, itu akan mudah karena dia sudah sering mengulang-ulang pembelajarannya. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang telah belajar sekian banyak kitab, jadi bukan tujuannya itu kita memperbanyak khatam kitab, bukan, tapi tujuannya adalah berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian kita pahami dan kita amalkan. Itu yang paling penting. Jadi setelah kita belajar, kemudian
kita pahami, kita amalkan. Yang paling penting, dan kemudian juga kita ajarkan kepada yang lainnya supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, maka ini sedikit nasihat bagi kita semuanya untuk supaya kita tetap istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Silakan, ini hostnya sudah kembali lagi. Iya, mana Ustaz sih ada baik, ada yang mau ditanyakan dari kajian hari ini? Jadi tadi Ustaz, karena ditinggal jadi nggak ngikutin yang terakhir. Yang terakhir tadi itu sampai ke baris ke yang ke, oh sebentar, ini tadi nggak di-share. Baris yang ke wal ardi wa ma bainahuma. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, baris keempat di PDF itu ya. Baik, Ustaz. Wa ma fihima wa ma bainahuma. Nanti selanjutnya jami'ul khalaiqi makhuruna biqudratihi. Baik, Ustaz. Baik, Kang Hildan. Kemudian kita udah mulai kerja ya, jadi mungkin ya. mungkin, tapi sepertinya yang hari Jumat udah mulai kesusahan untuk bisa join. Kalau interaktif memang susah, tapi ya nggak apa-apa. Yang Bisa. penting sambil dikaji ulang, karena ini kan juga direkam di YouTube. Betul. Nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ya. Langsung ditutup? Ya, baik. Langsung tutup aja, Ustaz. Sepertinya sih belum ada pertanyaan juga dari saya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin. Lakal hamdu wa lakas thana'ul hasan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin. اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا من أهل الإحسان الذين يخشونك كأنهم يرونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد Baik, alhamdulillah Ustadz atas kajiannya dan doanya. Ini saya juga sebenarnya sih sudah menerjemahkan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai baris ke-8. Kebetulan di YouTube itu ada apa yang share. Nah, jadi tapi yang paling lebih penting kan penjelasannya tadi ya, sehingga kita lebih mengenal Allah. Ya mungkin nanti pertanyaan, saya ada pertanyaan tiba-tiba, tapi ya insya Allah pekan depan. Baik. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.